Halo teman-teman, salam dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas tentang adiksi. Namun sebelum kita melangkah jauh ke sana, aku mau memperkenalkan dulu nih. Jadi kita adalah kelompok 5 psikologi adiksi dari Universitas Sarjana Meta Taman Siswa yang beranggotakan Virgita Diah Ayuwandana, Dinda Nur Anissa, Yana Eka Nur Utami, Dwi Cahyo Mamang, dan juga Alfatrane. Teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu adiksi? Oke, saya jelasin aja ya. Jadi adiksi atau kecanduan diartikan sebagai kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap suatu hal yang memunculkan perubahan perilaku bagi yang mengalaminya, hingga mereka kehilangan kendali terhadap perilakunya sendiri. Lalu kenapa sih orang bisa mengalami adiksi? Jadi, ketika seseorang melakukan hal yang membuatnya kecanduan, bagian otak yang akan aktif di bagian reward circuit. Bagian ini berfungsi untuk mengatur emosi serta berperan untuk mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu demi mempertahankan hidupnya. Nah, dorongan ini dipengaruhi oleh hormon kesenangan atau yang sering kita kenal sebagai hormon dopamin. Dopamin ini salah satu hormon yang membuat kita merasa senang, bahkan memiliki keinginan terhadap sesuatu yang kita sukai. Semakin besar hormon dopamin yang dihasilkan ketika melakukan sesuatu, semakin besar pula keinginan seseorang terhadap hal tersebut. Jadi, ketika mengalami adiksi, respon di otak akan selalu memberi rasa senang, sampai akhirnya kita selalu merasa membutuhkan hal tersebut. Contohnya apa? Saya kasih contoh ya. Jadi, salah satu contoh adiksi adalah bermain game. Ketika kita main game, kita pasti senang dengan game yang kita mainkan. Jadi, kalau misalnya kita sekali nggak main tuh kayak ada yang kurang gitu, ya kan? Apa aja sih tanda-tanda dan gejala adiksi? Yang pertama, pola perilaku tidak terkontrol. Jadi, kamu sulit mengontrol dirimu sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut, meskipun kamu sudah mencoba untuk mengendalikannya. Yang kedua, adanya dampak yang buruk bagi perilaku tersebut. Jadi, perilaku ini membuat kamu mengalami dampak buruk seperti kurang tidur, sulit berkonsentrasi, dan emosinya tidak terkendali. Kemudian yang nomor 3 adalah merasa tidak mampu untuk mengubah perilaku. Jadi kamu ada di fase kamu ngerasa kalau perilaku yang kamu alami itu udah lebih besar dari kamu, sehingga kamu gak mampu nih untuk mengendalikannya, bahkan untuk mengubah perilaku yang kamu alami. Kemudian yang selanjutnya, perilaku tersebut dijadikan sebagai cara untuk mengatasi stres. Ketika kamu sedang merasa sedih atau tertekan terhadap sesuatu, hal yang pertama kamu cari adalah perilaku adiksi ini. Kamu ngerasa bahwa perilaku ini menjadi satu-satunya pilihan coping stres yang paling efektif untuk dirimu menurutmu ya. Kemudian yang selanjutnya banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan perilaku tersebut. Misalnya nih, dalam sehari kamu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perilaku adiksi ini. Terkadang kamu sampai lupa gak ingat waktu. Waktumu tuh habis hanya untuk melakukan perilaku tersebut. Yang terakhir adalah aktivitas produktif seperti bekerja. Yang dimaksud di sini adalah kamu tuh menjalin relasi sosial menjadi terabaikan karena perilaku tersebut. Kamu lebih mengutamakan perilaku adiksimu dibanding dengan kegiatan produktif yang lain. Kalau kamu udah ada tanda dan gejala adiksi, kapan harus konsultasi ke dokter? Jadi, kalau kamu mengalami tanda dan gejala adiksi, segera periksa ke dokter ya. Biasanya penderita tidak bisa mengamati sendiri perubahan yang dialaminya. Jadi, kita sebagai pasangan, keluarga, atau teman, kamu perlu mengajaknya ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Kecanduan yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi, di antaranya menimbulkan penyakit jantung, HIV/AIDS, dan kerusakan saraf. Kemudian mengalami gangguan kecemasan, stres, dan depresi yang sangat parah. Yang terakhir adalah membuat hubungan dengan orang lain menjadi rusak dan beresiko mendekam di penjara. Waduh, ngeri sekali ya. Jadi gimana sih caranya biar kita terbebaskan dari adiksi? Proses yang akan kamu lewati mungkin akan sedikit sulit karena melibatkan fisik dan mental. Tapi bukan berarti kamu gak bisa ya. Berhenti dari adiksi ini adalah hal yang mungkin bisa dilakukan semua orang, termasuk kamu.
Ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan saat menjalani proses yang relatif sulit ini, yaitu yang pertama adalah membuat keputusan untuk berubah, cepat atau lambat. Kebanyakan orang yang mengalami kecanduan memutuskan untuk mengubah perilaku adiksinya ini. Ketika keputusan dibuat, kebanyakan orang sudah punya tujuan tertentu, mungkin berhenti sepenuhnya atau hanya mengurangi jumlah waktu dan uang yang dihabiskan untuk memenuhi kecanduan ini. Hal ini perlu kamu lakukan untuk menguatkan ketika kamu goyah di tengah proses berhenti. Yang kedua adalah bersiap untuk berubah. Ketika tujuan yang kamu miliki sudah jelas, selanjutnya yang kamu lakukan adalah bersiap untuk berubah. Persiapan ini berkaitan dengan bagaimana dirimu siap untuk melawan keinginan-keinginan yang muncul. Yang ketiga adalah memulai perawatan untuk mengatasi adiksi. Selanjutnya, untuk mengatasi adiksi, kamu membutuhkan treatment. Ada beberapa jenis treatment yang dapat kamu lakukan, dan bagi setiap orang, efek dari treatment tersebut berbeda-beda ya. Kamu mungkin dapat mengenali terlebih dahulu treatment apa sih yang cocok dan nyaman buat kamu untuk mengatasi kecanduan ini. Salah satu pendekatan yang mudah dilakukan adalah mindfulness. Mindfulness ini adalah suatu kondisi yang mengarahkan pikiran dan tubuh kita untuk fokus pada saat ini atau here and now. Nah, mindfulness ini dapat dilakukan atau dilatih untuk membantu kamu lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika keinginan untuk melakukan perilaku adiksi muncul, ajak dirimu untuk tenang sejenak, menarik nafas, lalu fokuskan dirimu tentang apa tujuan yang sudah kamu putuskan tadi. Yang keempat adalah mencegah perilaku adiksi muncul kembali. Ketika kamu sudah berhasil mengendalikan perilaku adiksimu, gak jarang loh keinginan untuk melakukan perilaku tersebut sesekali muncul. Nah, biasanya hal ini disebut sebagai relapse atau kambuh. Ketika perilaku itu kambuh, bukan berarti kamu gagal. Kambuh yang kamu alami ini sebagai respon dari tubuhmu dan juga sebagai penguat bagi mentalmu untuk mengendalikan perilaku adiksi ini. Yang terakhir adalah mencari bantuan atau dukungan ahli. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berhenti dari perilaku adiksi merupakan proses yang sulit untuk dilakukan. Bagi beberapa orang, adiksi mungkin bisa diatasi dengan dirinya sendiri, tapi sebagian lagi mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang sekitar atau seseorang yang ahli seperti psikolog. Psikolog juga akan membantu kamu menentukan treatment apa sih yang cocok dan efektif untuk kamu lakukan. Berhenti dari adiksi yang kamu alami bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Meskipun sulit, setiap orang pasti berdaya untuk berhenti dari adiksi yang dialaminya. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa membutuhkannya. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.